Hai hai hai, selamat malam Moms and Dad semua. Happy banget rasanya aku Dini Hidayati bisa kembali hadir di kelas cerdas kumparan Mam untuk menyapa semuanya. Aku mau info sedikit aja. Nah, sebelum kami syuting nih Moms and Dad semua, aku dan semua kru itu sudah melakukan tes antigen dan dinyatakan negatif ya. Jadi dan selama proses ini semua kru juga tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Jadi insya Allah proses kita malam ini tuh aman. Nah, buat ibu dan ayah yang belum tahu, kelas cerdas ini adalah program reguler kumparan Mam yang membahas isu-isu yang relevan seputar parenting atau motherhood yang kerap menjadi tantangan para ibu maupun para orang tua. Nah, kelas cerdas ini hadir untuk membantu ibu dan ayah semua membuat keputusan terbaik. Di program ini biasanya kita akan saling sharing bersama narasumber, diantaranya ada expert dan juga ada public figure. Nah, Moms and Dad sebagai ibu-ibu gitu ya, aku tuh suka me time dengan nonton drakor. Nah, ayo ngaku pasti di sini banyak lah ibu-ibu drakor ya, dan aku nggak sendirian. Nah, aku cerita dikit ya. Aku tuh sekarang lagi nonton drakor berjudul Little Women. Nah, ada satu scene yang bikin aku tuh jadi berpikir gitu, bikin concern. Jadi ada tokoh seorang istri yang ngerasa kesepian karena suaminya itu sibuk banget sama kerjaannya. Jadinya dia tiba-tiba pergi ke luar negeri, jalan-jalan gitu, shopping sendirian tanpa minta izin ke suami, dan akhirnya ini jadi penyebab mereka berantem. Terus aku tuh jadi mikir ya, sebenarnya kayak hal-hal semacam ini tuh pastinya juga ada nih di sekitar kita, atau bahkan kita alami sendiri. Bisa jadi istrinya yang kesepian, atau bisa juga nih suami yang kesepian. Dan alasannya juga aku yakin bermacam-macam. Dan kesepian ini biasanya terjadi di fase-fase ketika misalnya kita sudah punya anak, terlalu sibuk ngurus anak sehingga lupa quality time berdua. Atau ketika usia pernikahan sudah lama, udah di atas 5 tahun. Nah, artinya kita tuh sehari-hari tuh ketemu dia lagi udah tahu rutinitasnya. Nah, kalau misalnya salah satu pasangan sudah merasakan kesepian, sebetulnya fase merasa kesepian ini fase yang wajar nggak sih? Dan ketika perasaan itu muncul, apa sih sebenarnya yang bisa pasangan lakukan? Dan gimana caranya supaya kita bisa selalu merasa dekat dan hangat dengan pasangan kita? Oke, untuk itu kita akan bahas tema yang seru menurut aku dan ini mungkin relate untuk ibu dan ayah di rumah, yaitu kesepian dalam pernikahan. Gimana sih ngatasinnya? Oke, langsung aja kita undang dua orang narasumber kita. Ada Asmiranda, pasti udah gak asing lagi, dan psikolog Saskia Aulia Prima MPSI dari 3 Generasi. Oke, sebentar ya Moms and Dad, kita di IG Live kita sambil kita undang. Mungkin Moms and Dad boleh say hi ke semuanya. Atau mau langsung curhat gitu ya juga boleh. Silahkan langsung aja taruh di chat kita malam ini. Nah, ini dia. Halo Mbak Saskia, apa kabar? Halo Mbak Dini, sehat. Selamat malam semuanya. Malam, aduh seneng banget setelah sekian lama aku bisa live bareng kamu lagi. Betul, udah lama ya kita gak ketemu ya. Iya, udah lama. Tapi aku selalu memantau tips-tips psikologi dari Instagram kamu loh. Thank you loh Mbak Dini. Seru banget. Ini ya, kita masih nunggu Anda untuk join ya Mbak Saskia. Yes. Ini Moms and Dad juga udah lumayan banyak nih yang bergabung. Kalau misalnya punya pertanyaan bisa langsung. Oh, ini sudah ada Anda. Halo Anda, apa kabar? Halo, kabar baik, puji Tuhan. Halo semuanya. Halo Mbak Saskia. Halo Mbak Anda. Terima kasih ya Mbak Saskia, Anda udah mau bergabung malam ini untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama Mbak Dini. Iya, sama-sama. Oke, nah Moms and Dad semua, ini karena Mbak Saski dan Anda sudah bergabung seperti biasa, Moms and Dad juga bisa ikutan langsung bertanya ke Anda maupun Mbak Saskia. Langsung aja drop pertanyaannya seputar tema kita malam ini di kolom chat live Instagram kita. Nanti akan dipilih dan akan aku bacakan beberapa pertanyaan untuk langsung dijawab oleh Anda atau Mbak Saskia. Nah, selain itu aku juga akan umumkan pemenang arisan Kumparan Mam edisi bulan September ini. Pesertanya adalah ibu dan ayah yang sudah follow Instagram Kumparan Mam dan tentunya sudah menjawab pertanyaan, apa sih cara kamu menjaga hubungan tetap mesra dengan pasangan di kolom komentar Instagram Kumparan Mam. Sudah berlangsung periode 22 sampai 26 September kemarin. Oh, hari ini ya terakhir ya. Oke, jadi tonton kelas cerdas hari ini sampai akhir supaya nggak ketinggalan pengumuman pemenangnya. Karena hadiahnya lumayan banget episode ini.
Ya walaupun di kelas cerdas memang setiap episode tuh hadiahnya selalu lumayan ya. Tapi spesial banget hari ini karena bisa menjadi hadiah dari istri buat suami. Ada 1 buah jam tangan dan juga ada 1 buah power squat dan juga uang tunai 1 juta rupiah yang bisa ibu dan ayah pakai untuk quality time berdua. Supaya nggak ada lagi perasaan-perasaan kesepian di dalam rumah tangga. Seru banget. Oke, woro-woronya aku kayak udah cukup panjang. Aku udahin dulu sekarang. Ngobrol sama Anda dan Mbak Saskia. Aku mau ke Anda dulu. Anda kan, aku nih penasaran banget. Anda kan sama suami udah nikah sekitar 9 tahun ya. Nah bisa dibilang cukup lama gitu. Menurut pengalaman pribadi Anda tuh sebenarnya, pertama Anda pernah ngerasain gak sih ada fase kesepian di rumah tangga? Dan menurut Anda tuh wajar gak sih seseorang tuh ngerasa kesepian di dalam pernikahan? Kesepiannya dalam artian apa ya? Kalau kesepian dalam rumah tangga sih sejujurnya nggak pernah ngerasain kesepian dalam rumah tangga. Cuma kalau misalnya tiba-tiba Vanonya suami aku misalnya lagi kerja atau tiba-tiba butuh banget ngobrol sama dia, tapi udah kelewat malam atau misalnya dia memang belum pulang, mungkin sepinya di situ. Tapi selama ini kalau di dalam rumah tangganya kesepian karena sosok suami itu nggak pernah merasakan. Senang sekali mendengarnya. Menurut Anda sendiri nih ya, mungkin menurut Anda wajar nggak sih kalau misalnya ada fase-fase orang tuh ngerasa kayak tidak terkoneksi gitu? Kalau tadi Anda tanya gimana ya, kayak lagi berdua tapi kok kayaknya kita nggak tune in gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Puji Tuhan sih nggak pernah. Jangan sampai pernah. Itu bagi tipsnya ya. Mungkin ini kali ya. Mungkin kayak misalnya 2 suami istri berada di satu tempat tidur, tapi mereka mainan HP. Mungkin lebih ke situ kali ya. Tapi aku sih nggak pernah ngalamin itu sih. Aku senang sekali dengarnya. Jadi Mams and Dad, kalau misalnya memang merasa ini aku lagi di fase-fase kesepian, bisa sambil ngintip-ngintip Instagramnya Anda supaya bisa dapet tips supaya lebih lengket. Aku ke Mbak Saski deh. Mbak Saski, tapi kan maksudnya gini, kalau Anda tidak pernah merasakan fase kesepian yang tidak terkoneksi. Cuma kan memang ada orang yang LDM, ada yang sudah juga sibuk ngurus anak sampai lupa quality time. Menurut Mbak Saski ini sebenarnya wajar nggak sih ada fase merasa kesepian selama menikah? Aku senang banget juga dengar ceritanya Mbak Anda tadi ya. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Tapi kalau ditanya wajar atau enggak, kalau sepi yang kayak kadang lagi nggak ada orang nih kesepian gitu, atau kadang-kadang mungkin kangen kali ya, kita udah lama nggak quality time bareng karena sama-sama sibuk. Mungkin hal-hal kayak gitu tuh ada dan cukup wajar. Namanya juga orang tuh tiap hari kan ada target, mungkin ada pekerjaan, kadang ada stres-stres di kehidupan sehari-hari yang kadang bikin kita tuh lebih occupied sama kegiatan kita masing-masing. Tapi menjadi tidak wajar ketika kita tuh sebagai couples gitulah ya, pasangan suami istri, terus salah satunya ngerasa sendirian terutama secara emosional gitu. Jadi kalaupun LDM bisa jadi nggak kerasa sepi karena koneksinya misalnya cukup gitu ya, atau memadai lah. Tapi kalau misalnya kita sampai ngerasa sepi, kita sampai ngerasa nggak connected, kesepian tuh kan terjadi apa yang jadi ekspektasi kita punya koneksi tertentu sama seseorang, ternyata tuh kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Kita ngerasa kayaknya kok apa-apa kita sendirian gitu kan. Dan memang sebetulnya dalam kasus-kasus rumah tangga ini cukup banyak terjadi juga secara data. Tapi kalau penelitian di luar negeri ya, kalau dari yang misalnya aku handle atau di sini belum ada penelitiannya, tapi ya ada kejadiannya. Jadi bisa dibilang kalau sampai merasa lonely sebetulnya itu kurang wajar gitu. Tapi kalau dalam keseharian kita kadang ngerasa kok lagi kayak butuh koneksi lebih banyak ya, itu wajar gitu sih Mbak Dini. Jadi memang sebetulnya ada fase-fase yang pendek dan merasa kesepian itu tidak terkoneksi secara emosi ya. Aku tuh mungkin gini ya, aku juga merasakan gitu. Misalnya kalau aku nih ditanya pernah ngerasa kesepian, nggak pernah. Apalagi setiap kali fase baru melahirkan gitu. Malam-malam diri nyusuin terus suami aku tidur, aku tuh ngerasa kok ini anak berdua aku yang capek sendiri gitu. Dan fase itu biasanya berlangsung beberapa bulan gitu, tapi ya nanti dikomunikasikan lagi gitu sih. Nah Mbak Saskia kan juga sempat nyebutin, aku mau lanjutin, kesepian tuh kan ada yang maupun secara batin ya, emosional. Dan menurut Mbak Saskia itu sama-sama penting gak sih? Atau memang hal ini tuh berhubungan satu sama lain?
Sebenarnya sih justru trap paling gedenya tuh kalau kita secara emosional ngerasa kesepian gitu ya. Jadi kalau misalnya secara fisik, terutama pasangan yang LDM mungkin banget ya kejadian gitu. Tapi sebetulnya kan kalau fisik tuh ibaratnya karena kita berjauhan sama orang-orang lain yang dekat sama kita. Mungkin waktu awal-awal pandemi kita semua lumayan ngerasain itu. Cuman yang lebih deg-degan itu kalau di rumah kita misalnya orangnya ada, pasangan kita selalu ada, kayak kata Mbak Anda tadi ya, kayak sama-sama di kasur, tapi kok kita gak ngerasa, kita tuh ngerasa sendirian gitu. Atau kayak tadi Mbak Dini cerita, pas misalkan ada episode di mana malam-malam kita lagi tidurin bayi, tapi kayaknya suami kita yang lebih sleep like a baby ya, mendingan sleep like my husband gitu ya, kalau di awal-awal daripada sleep like a baby gitu. Nah itu tuh itu yang lebih berbahaya dari hal yang kita sebut kesepian dalam pernikahan ini atau marital loneliness gitu ya. Jadi emang kondisinya mungkin kita semua ada di situ. Nggak selalu berhubungan sih Mbak, ketika kita jauh secara fisik tapi secara emosional kita biasanya cukup bisa lah kita melewati hal itu. Karena kesepian ini sebenarnya kalau dalam pernikahan tuh output dari kualitas hubungan kita dengan pasangan tuh berarti kurang cukup gitu. Ada yang kurang, sehingga salah satunya kita ngerasa kesepian, ngerasa semua tuh kita lalui sendiri. Nah kalau udah kita ngomongin kualitas pernikahan, itu kan faktornya banyak banget ya. Mulai dari kita berjauhan secara fisik, mungkin support yang kurang tidak terkomunikasikan dengan baik secara dua arah, entah kita sebenarnya mungkin pasangan mau bantu tapi kita kode-kodean, jadi kita ngerasa semuanya sendiri, atau emang nggak ngeh sama sekali gitu. Dan juga misalnya terlalu banyak kritik dalam kegiatan kita sebagai suami atau istri to each other gitu. Jadi ketika kita ngomongin marital quality itu kayak banyak banget. Jadi kalau ditanya tadi secara fisik dan emosi bisa berhubungan atau enggak, bisa iya bisa enggak, tapi benar-benar diperhatiin banget yang ketika kita semua ada bersama tapi kita rasanya sendiri, ini nih yang mungkin perlu bantuan yang lebih banyak supaya kita ngerasa tetap penuh nih hubungannya berdua gitu. Ada tanda-tandanya ya Mbak Saski ya. Tadi Mbak Saski kan ekspektasi gitu. Aku kemarin sempat dengar juga hal yang paling sulit diturunkan setelah berat badan adalah menurunkan ekspektasi. Ya, jadi memang ketika berekspektasi kayak seperti aku gitu, kan pengennya tuh kalau begadang bayi baru lahir tuh bangun dong temen. Aku nggak ngomong, jadi ekspektasinya nggak nyampe ke pasangan. Oke, nah aku sekarang mau ke Anda deh. Kalau Anda sendiri kan belum pernah ngerasain yang marital loneliness tadi, tapi mungkin di sekitar Anda pasangan yang mungkin teman Anda curhat gitu, merasakan kesepian ini. Biasanya tuh apa sih yang mereka curhatin dan pemicunya tuh yang kayak gimana sih, Nda? Biasanya sih kalau menurut aku ya, sepengamatan aku yang mereka cerita ke aku sebenarnya cuma kurang komunikasi sih. Sebenarnya itu. Karena biasanya tuh banyak perempuan bilang, banyak nih ya yang setuju, perempuan tuh lebih mendem lagi, jadi pengennya tuh kita kodein dikit aja suami tuh langsung tahu gitu kan. Tapi sebenarnya suami itu memang kebanyakan rata-rata, maksudnya 80% suami itu memang tipe orang yang tidak peka, bukan dalam artian tidak peka sama istrinya, tapi memang itu kode apa sih? Misalnya istrinya mondar-mandir di depan TV, suaminya lagi nonton, tuh sebenarnya minta mencari perhatian misalnya gitu kan. Atau misalnya protek gitu. Iya, atau misalnya tadi yang Dini bilang misalnya kan, ini suami aku lagi nyusuin tapi kenapa suami itu nggak bangun, dia malah tidur enak banget gitu ya. Tapi menurut aku sebenarnya kita bisa aja ngomong ke suami saat itu juga, bangun dong sayang, temenin aku dong, aku baru melahirkan nih gitu. Dan memang aku juga sama Vano selalu bilang kalau pada saat aku hamil, nih kita hamilnya berdua ya, bukan aku sendiri yang hamil. Nih kehamilan ini milik kita berdua. Jadi pada saat nanti anaknya lahir, nih aku udah bawa-bawa nih 9 bulan bahkan lebih misalnya gitu kan. Anaknya lahir, kita berdua juga harus kerja sama untuk ya merawat anak ini gitu, dalam artian apapun itu, mau ganti popok atau seperti mungkin nyusuin, suami nggak bisa bantu apa-apa karena cuma nyusuin cuma ibunya doang yang bisa, tapi dia bisa bantu bangun atau mijetin lah, atau ada yang bisa aku bantu nggak, atau cariin makanan atau cariin minuman. Dan puji Tuhan banget sih Vano selalu kayak gitu sama aku, jadi begitu aku bangun dia ikutan bangun walaupun dia ngantuk-ngantukin gini gitu. Jadi menurut aku kuncinya tuh cuma komunikasi sih. Jadi selama ini memang banyak, kalau aku dengar cerita teman-teman aku, sebenarnya cuma kuncinya komunikasi aja. Banyak ya itu mungkin yang tadi dibilang ekspektasinya ya. Kita berharap suami kita ngerti kita banget
kita berharap cuma dikodein mata suami kita ngerti, tapi nggak semua suami bisa mengerti itu. Jadi kadang-kadang kitanya juga emang harus bicara sama suami kita dan harus berani ngomong gitu sih. Oke, ini aku menarik ya soal komunikasi gitu. Kadang tuh mungkin yang sebelum nikah dia udah teman lama atau udah berhubungan lama, udah pacaran lama, harusnya pas nikah udah tahu dong kebiasaan pasangan masing-masing. Kok gak bisa ya dia membaca mind reader gitu, gak bisa jadi mind readernya kita gitu. Itu Mbak Saski deh. Sebetulnya menurut Mbak Saski soal pola komunikasi seperti itu. Dan aku mau nanya lanjut, sebetulnya kapan seseorang tuh bisa, ini nih udah mulai tanda-tanda kesepian nih dalam pernikahan. Tandanya tuh apa aja dan apa sih bedanya sebenarnya kesepian sesaat yang memang sebenarnya cuma fase doang karena orangnya lagi sibuk atau kitanya lagi capek sehingga tidak komunikasi, atau yang memang tanda-tanda kesepian yang kita tuh ini tuh harus udah mulai ketemu profesional gitu misalnya. Mungkin yang pertama dulu kali ya, kita udah kenal lama tapi kok ternyata dia belum kenal kita juga gitu. Nah ini sesuatu yang harusnya, nah kata harusnya dalam setiap hubungan tuh yang bikin kita jadi jeblok dan berantem gitu. Karena kita berpikir ya harusnya dia ngerti dong gitu, tapi itu wajar banget kan, kita merasa kita lama gitu sama dia, itu ternyata kok dia masih belum ngerti. Terus tadi aku mau men-cite katanya Mbak Andah yang bilang emang 80% suami tuh kayaknya gak peka gitu. Itu bisa jadi ya, mungkin sebenarnya kalimatnya bukan gak peka. Jadi kalau misalnya perempuan, memang otak kita itu agak beda nih sama laki-laki. Kalau perempuan tuh kalau ada masalah, kita itu cenderung merhatiin kondisi sosial kita. That's why mungkin kita kelihatannya lebih peka. Nah kalau laki-laki itu dia fokus ke masalahnya apa nih, kita kerjain di bagian itu. Jadi kalau dia gak mudeng masalah kita apa, ya dia akan santai-santai aja. Apalagi kalau punya istri yang maksudnya juga pekerja keras gitu ya, biasa gak ngomong apa-apa, dia pikir itu kayak sesuatu yang biasa aja. Mungkin ambil contoh suamiku juga kayak gitu tuh. Kalau aku mondar-mandir kagak bakalan tahu dia lagi ngapain ini orang gitu. Jadi dia kayak bener-bener kita harus ngomong gitu, kayak boleh gak sih tolong gantiin ini, oh gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ngomong capek ya aku sendirian, misalnya kodenya kayak gitu, capek ya aku sendirian gendong, dikira dia itu kalimat informasi atau kalimat berita gitu. Nah kadang nomor 3 iya betul, nomor 3 selain ekspektasi susah diturun adalah gengsi gitu kan. Jadi kita kepingin nih suami ngerti, tapi kita gak mau nurunin, maksudnya padahal bukan nurunin. Kalau kata Mbak Andah tadi, ya sebenarnya dikomunikasiin aja gitu. That's why yang namanya komunikasi dalam rumah tangga, dari pacaran sampai kita berumah tangga, itu harus latihan ya. Gimana memahami masing-masing pasangan, ya maksud dia ngomong aja. Jadi kita misalnya gak senggol bacok gitu sama cara suami ngomong, karena kita lama-lama kenal, oh caranya dia berargumen, menyampaikan pendapat kayak gitu, dan sebaliknya gitu. Nah di case tentang kesepian ini sendiri, yang jadi highlight kapan sih mungkin hubungan suami istri ya secara general, kapan sih perlu bantuan misalnya konselor pernikahan atau psikolog. Mungkin satu itu, kita ngerasa dalam rumah tangga nih semua hal kita jadi sendiri terus-terusan gitu dan berlarut-larut. Terus selama ini ketika kita mau menyampaikan pendapat tuh kita takut atau nggak nyaman satu sama lain gitu. Kemudian juga seringkali kita mikir untuk pisah aja deh nih, kayaknya gue nggak sanggup gitu. Nah itu juga kok rasanya sendirian banget gitu, tanda-tanda beberapa atau mungkin juga saling melakukan kekerasan fisik dan mental yang kita tuh nggak ngeh tapi bertumpuk gitu. Jadi misalnya kekerasan tuh bahkan bisa dengan kita pasif agresif ngediemin aja gitu. Jadi diem sampai orangnya tuh nggak nyaman gitu karena kita silent treatment lah gitu ya sama dia gitu. Atau sebaliknya, kita marah-marah setiap kali salah satu pasangan menyampaikan pendapat dia nih, aku nggak nyaman nih kalau kayak gini, itu cuma ada di pikiran kamu gitu. Misalnya kalau sekarang trennya namanya gaslighting gitu ya. Nah itu ketika hal-hal tersebut terjadi, terus mungkin dari dua arah tuh sebenarnya ada kesulitan komunikasi. Kalau kata Mbak Anda tadi kuncinya komunikasi, mungkin perlu orang ketiga ngebantu jadi pihak netral gitu ya, untuk ngelihat oh ini caranya si A berkomunikasi gini, B gini, kebutuhan dua-duanya apa, gimana nih supaya kita bisa adjust di tengah-tengah. Karena kan yang namanya marriage tuh susah ya, kalau kita maunya 50-50 sama-sama balance terus, pasti kan ada saat dimana kita berkurang untuk adjust sama satu aspek di kehidupan suami kita dan sebaliknya gitu. Jadi ini emang judulnya tuh belajar sama kompromi ya seumur hidup gitu. Makanya perkembangan pernikahan tuh ada di situ. Kalau semuanya udah perfect, nggak ada yang dilatih, juga nggak seru buat rumah tangga kita. Nanti kita bosan sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih Mbak Dini yang bisa kita, terutama dalam hal komunikasi tuh,
mungkin coba aja diomongin kayak kata Mbak Anda tadi, yang bantuin dong, jangan-jangan dia baru tahu kalau aku tuh butuh dibantuin gitu. Jadi itu adalah hal-hal, cuman kita mikirnya kayaknya ini nggak peka banget kok, kita udah lirik kanan kiri dia nggak tahu, ya mungkin dia beneran nggak tahu beneran Bapak Ibu gitu. Jadi cobalah disebutkan aja kebutuhannya apa gitu. Oke, tadi menarik ya kata Mbak Saski itu bahwa menikah itu belajar berkompromi, belajar ada prosesnya terus menerus lah. Iyalah kalau proses justru kita mesti curiga ya, jangan-jangan ya orang udah pernah nikah nih, udah tahu gitu. Perkara komunikasi gitu ya Mbak Saskia. Kadang tuh ada pasangan kan yang ketika nih gue udah ngomong kok, tapi kok dia nggak mudeng-mudeng dan berulang terus ya. Lama-lama tuh salah satu pihak kayak udahlah, kalau ngomong pun dia nggak ngerti kok, ya udah mendingan gue diem aja, selesain aja sendiri. Lama-lama tuh berulang-ulang, jadi kayak, nah itu yang kayaknya dalam jangka waktu panjang tuh bisa kayak ya udah biasa sendiri kok gitu. Nah, mengajak komunikasinya itu gimana sih? Kalau itu iya sih, ada waktu di mana kita tuh kalau mau mengomunikasikan kebutuhan kan ngelihat juga ya kesiapan lawan bicara kita, baik terhadap pemahaman hal yang mau kita komunikasikan sama kira-kira dia tuh situasinya kayak gimana. Jadi kalau buat aku sering bilang kalau misalnya punya pasangan yang kayaknya susah nih diajak ngomong, kita mesti reflect lagi balik. Kita tuh tiap hari tuh punya habit ngobrol bareng gak sih sama pasangan, apa kita ngomong kalau ada masalah aja. Jadi tiba-tiba kita ketok pintu kerja gitu ya, atau lagi duduk, aku mau ngomong sama kamu, wow ada apa nih gitu kan, langsung karena biasanya gak pernah ngomong gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu, kita tuh punya kebiasaan habit itu gak sih harian gitu, ngomong apa aja lah sama pasangan gitu. Jadi ketika kita mau ngomongin sesuatu yang sensitif, terutama kebutuhan kita bisa lo ngeblok jadwalnya dia istilahnya. Jadi kita bisa nanya, by the way kamu kapan ya, misalnya kerjaannya lagi gak terlalu rumit atau lagi santai, ada sesuatu nih yang mau aku omongin terkait apa, boleh nggak kamu spend waktu di situ, karena nggak semua orang tuh siap tiba-tiba mendadak diajak ngomong itu langsung kayak emergency di otaknya nyala, ini pasti gue ada yang salah gitu kan gitu. Jadi kalau dikasih persiapan mental dulu mungkin jadi lebih enak. Kenapa? Karena kalau misalkan baru pulang kerja capek terus kita pengen ngomong serius, otak kita tuh belum mampu untuk mendigest logikanya gitu, jadi keburu marah-marah duluan gitu. Nah itu jadi kita pastiin waktunya, tempatnya kita ngobrol juga enak. Kalau kata psikologi tuh kalau di sofa ada cemilan, jadi ngomongnya tuh nyantai gitu ya, lagi relax tuh juga bisa gitu. Jadi itu setting ruangan pun tuh harus diperhatikan pada saat kita mau membicarakan sesuatu yang kebutuhan kita tuh sebenarnya apa gitu. Terus juga caranya berkomunikasi gitu. Kadang kan mungkin ada beberapa dari teman-teman tahu ada yang namanya I message gitu ya. Kadang kan kita kalau kesel tuh langsung, kamu tuh nggak perhatian, kamu tuh nggak gini, kamu tuh nggak gitu. Nah itu tuh kadang bikin orang jadi kok apa-apa jadi aku salah semua nih gitu. Jadi mungkin kita bisa ngomong kalimatnya lebih ke aku dulu kali ya, kayak aku tuh merasa kayak belakangan tuh lebih cepet sedih deh, lebih cepet capek gini. Tapi aku paham juga sih kayaknya kamu tuh lagi banyak kesibukan gitu. Tapi ternyata aku butuh waktu lebih banyak sama kamu untuk ngobrol gini-gini. Boleh nggak sih menurut kamu kira-kira gimana ya biar kebutuhan aku bagian itu terpenuhi, karena aku coba kemarin gini apa gitu. Jadi angle-nya tuh bukan dia nih yang nggak merhatiin, tapi aku juga butuh gitu. Nah itu gimana gitu supaya bisa lebih nah ini juga. Jadi pada saat kita komunikasi bukan cuman pasangan kita nih yang kita atur secara emosional dan tempat gitu, kitanya sendiri juga lagi siap nggak secara emosional. Karena kalau kita lagi nggak siap, kita jadi langsung lebih cenderung cepat marah-marah kan. Dan katanya tuh dalam komunikasi rumah tangga 3 menit doang di depan, terutama konflik yang kita ngomongin hal yang serius gitu, yang beneran itu masalahnya. Sisanya itu kita salah-salahan karena ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak disayangin, ngerasa nggak diperhatiin. Makanya kayak kamu sih, terus dosa-dosa lama, penderitaan semua terulang gitu kan. Kayak apa yang sudah aku korbankan kesebutkan. Jadi pastiin dua-duanya lagi fit secara emosional dan fisikal juga, di waktu yang nyaman juga. Terus juga kalau kita mau nanya atau request sesuatu bisa konfirmasi dulu, bisa pakai iMessage. Jadi nggak ada yang merasa ditekan banget gitu. Dan kalau kita udah mulai kayaknya emosi banget, stop dulu. Otak emosi kita sama logika nggak bisa jalan bareng. Daripada makin lama makin bergulung masalahnya, istirahat dulu, nanti balik lagi kalau udah siap. Kalau aku sih gitu sih overall Mbak Dini. Oh oke. Ini
Tapi ya trik-triknya gitu, iMessage ngomongnya dari aku merasa, jangan langsung nyalahin kamu. Terus yang harus diperhatikan juga waktunya, jangan pasangan kita lagi capek baru pulang langsung you drop the bomb gitu ya, apalagi dia belum makan, baju ya capek ya. Nah ini juga aku sekarang deh, Anda kan tadi juga menyebutkan bahwa biasanya sih masalahnya komunikasi-komunikasi aja nih gitu. Kalau Anda sendiri sama suami, pola komunikasinya tuh gimana sih Anda bisa sampai bisa selalu terkoneksi padahal menikahnya udah cukup lama ya Anda? Mungkin bisa di-share? Kalau aku sih menjadikan suamiku itu sahabat juga, orang yang emang bisa kita ajak bicara. Jadi intinya kalau emang selama kita menikah gitu ya, maksudnya pas kita udah menikah, jangan pernah ada orang luar yang kita ceritain tentang masalah rumah tangga kita. Jadi apapun yang terjadi, misalnya aku sama teman aku, misalnya aku sama mungkin sahabat aku atau sama keluarga, yang tahu itu orang pertama yang tahu adalah suami gitu. Jadi kayak misalnya aku mau curhat tentang apa, keluh kesah aku pun ya aku ceritanya sama suami. Itulah yang aku lakukan selama ini ya dalam pernikahan. Jadi selama kita komunikasi, apa-apa yang tahu nomor satu tuh istrinya duluan dan suaminya duluan gitu. Dan menurut aku sih kayak misalnya kalaupun kita nggak punya waktu banyak, mungkin karena sekarang udah punya anak, kita ngurusin anak dulu, jadi kita nggak bisa ngobrol bareng atau apa, kita usahain pas anak udah tidur, kita bisa ngobrol berdua gitu. Jadi kita tetap harus punya waktu untuk komunikasi berdua gitu. Apa sih hari ini kita ngapain aja sih gitu. Mungkin kayak zamannya pacaran, kita kan sering WhatsAppan, kamu udah makan belum atau apa misalnya gitu ya. Tapi sekarang kan nggak mungkin kita nanya suami ya udah makan belum, kan nggak mungkin gitu ya. Cuma maksudnya sekarang kan bisa video call gitu. Terus kayak misalnya ya mungkin nggak setiap hari harus video call, tapi minimal kan dalam sehari 1 kali video call, terus nanya lagi ngapain, kegiatannya apa. Terus kita lagi santai, kita ngobrol bareng gitu. Jadi benar sih kalau kata Mbak Saskia tadi, emang kita juga harus ngatur emosi. Jadi ketika kadang-kadang tuh kalau ya aku ngerasain sih kadang-kadang kalau capek tuh rasanya pengen ngomong tuh langsung aja gitu. Tapi ada namanya kalau misalnya suami lagi capek, istrinya juga tiba-tiba ngomongnya yang kencang, jadinya nanti bakal ada emosi di dalam pembicaraan itu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Jadi jangan sampai mulutnya duluan yang keluar kata, tapi harus dipikirin dulu baik-baik baru keluar. Karena biasanya mulut itu benar-benar bahaya sih menurut aku. Jadi benar-benar harus benar-benar harus tarik napas dulu. Iya, tarik napas dulu. Maksudnya mengatur emosi kita gitu. Jangan kita langsung, kok pulangnya baru jam segini misalnya gitu ya. Jangan pakai emosi gitu. Jadi apa-apa tuh sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik sih. Oke, nah ini aku sambil juga nanya-nanya ngobrol sama Mbak Saskia sama Anda. Moms and Dad kalau misalnya punya pertanyaan, punya curhatan, boleh silahkan atau mau konsultasi, mumpung kita sedang live, silahkan di drop aja pertanyaan di live chat kita malam ini. Oke, aku tadi menarik ya cerita Anda soal komunikasi itu mesti nunggu pasangan kita tuh situasinya enak gitu. Nah, kadang tuh ada persoalan-persoalan yang gak bisa nih ditunggu, nih harus sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda. Tapi terus ketika kita komunikasi, misalnya pasangan kita tiba-tiba jadi emosi gitu. Menurut Mbak Saskia tuh ada gak sih trik-trik selain iMessage untuk berkomunikasi sama pasangan supaya menghindari yang salah paham gitu. Kadang kita mau ngomong A ditangkapnya B gitu. Mungkin kalau kalau hal urgent banget ya, misalnya kayak anak sakit atau apa ya, kayaknya menurut aku sih kita ngomong aja gitu. Tapi kalau misalnya itu urge di kita, kayak kalau kita tuh tipe orang misalnya salah satu pasangan pokoknya kalau ada masalah hari ini juga harus selesai gitu. Tapi kalau suami kayak lebih misalnya ya butuh waktu dulu untuk digest. Nah kadang mungkin itu masalahnya ada di kita gitu. Jadi kalau kita pengen itu dibahas cepat tapi pasangan kita belum tentu cepat, nah inilah proses kita bisa adjust sama kebutuhan pasangan gitu. Yang penting kan masalah itu goalnya kita apa? Goalnya kita masalahnya itu selesai, jadi kita bisa berkompromi bareng, atau kita mau goalnya pokoknya apa yang kita mau tuh terungkapkan sekarang juga. Tapi dengan downside bisa jadi malah jadi berkepanjangan nih berantemnya gitu kan. Jadi tanya lagi sih ke diri sendiri gitu. Ya mungkin kalau aku biasanya aku nanya juga kayak kamu misalnya lagi buru-buru butuh kayak
ganjel banget gitu. Ya misalnya jam berapa aku WA dulu gitu ya, kayak aku ada lagi pengen diomongin nih, kamu hari ini ada waktu nggak gitu. Nah kalau nggak ada, ya besok deh atau dalam waktu dekat, kamu bisa kapan gitu. Jadi aku bisa nanya atau aku samperin gitu. Aku lagi pengen ngomong ini, nanti bisa nggak gitu. Nah jadi tetap biasanya aku nanya sih, karena hal-hal tersebut tuh membantu juga untuk pasangan kita punya ekspektasi yang realistis juga. Oh nih ada sesuatu yang urgent nih untuk mau diomongin gitu. Dan supaya nggak salah paham, aku setuju sama Mbak Anda sih. Kayak memang yang paling ngeri tuh kalau kita langsung ngomong gitu ya gitu. Jadi sebenarnya kitanya dulu. Jadi pertolongan pertama pada komunikasi tuh bukan kita menenangkan suami, bukan kita ngomong yang baik-baik, bukan segala macam, tapi kita ngomong ke diri sendiri untuk punya mindset yang ini tuh tujuannya apa, kita mau ngomong masalahnya apa, dan kita bisa mengendalikan diri dengan seperti apa. Karena pasangan kita dari pikiran, emosi, responsnya itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Jadi talk to yourself first. Udah siap belum kita ngomongin ini isu yang kita bisa bahas, dan ketika terjadi sesuatu kira-kira kita bisa ngapain in the middle of the conversation-nya itu. Jadi itu dulu sih, justru yang harus diajak bicara tuh diri sendiri dulu gitu, ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang kayaknya sensitif untuk dikomunikasikan. Satu lagi, ini agak out of topic, tapi aku suka banget tadi Mbak Anda bilang tentang menjadikan suami itu sebagai sahabat. Karena di banyak penelitian, kalau teamship dan friendship kita sama pasangan jalan, itu rumah tangga jadi lebih adem dan menyenangkan. Jadi itu salah satu ingredients yang dilatih terus-terusan sih, aku yakin ya Mbak Anda. Karena nggak bisa kayak cuman depannya doang, terus habis itu nggak ada effort buat menanam itu dengan lebih baik lagi, atau menumbuhkan itu dengan lebih baik gitu sih. Nah itu menarik sih, teamship atau relationship kita dengan pasangan. Jadi sebenarnya bukan cuma itu doang yang harus happy sehingga the whole family happy ya. Bukan cuman kayak happy wife, happy family gitu. Enggak juga, harus both husband and wife happy. Nah sama Betul. aku tadi cerita Anda bahwa pasangan kita harus jadi orang pertama yang kita ajakin komunikasi. Meskipun persoalan yang mau kita komunikasikan adalah tentang pasangan kita sendiri gitu. Jangan malah pasangan kita curhatin, apalagi ke orang tua gitu ya. Oke, nah ini aku lanjut deh ke Mbak Saskia. Mungkin kan ada pasangan yang memang by nature tuh sama-sama cuek gitu ya bawaannya, terus gengsi mau ngobrol. Atau bisa jadi love language-nya tuh beda gitu. Karena love language-nya beda, ujung-ujungnya salah paham, dan akhirnya ya udah deh aku simpan sendiri, dan berlanjut sehingga rasa kesepian itu dipendam gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gini, sebenarnya dampak negatif kalau dibiarkan berlalu tidak di solve itu untuk rumah tangga maupun untuk tumbuh kembang anak tuh apa sih Mbak Saski? Sebenarnya kesepiannya kan lagi-lagi balik lagi sebetulnya dia output dari kita tuh gak puas sama hubungan kita dengan pasangan gitu kan. Ketika kita gak puas, memang happiness itu tuh ada dari diri kita sendiri. Tapi kan termasuk bagaimana sih pasangan kita tuh sama kita hubungannya nyaman, itu juga bikin kita happy. Nah seseorang yang lebih happy, lebih tenang, tentunya akan menjalankan peran dia dalam area apapun dengan lebih baik. Sebagai pasangan misalnya, kalau misalnya pasangan kita pulang gitu, terus kita kayak ngasih apa ya bahasa cintanya dia, kita lebih mau mengerti lah istilahnya apa yang dia butuhkan. Misalnya pasangan aku suka surprise, coba dikasih surprise, mungkin pas pulang dibikinin masakan tertentu, atau malah ternyata kita ngasih surprise-nya gak diurusin sama sekali, dia juga surprise juga, dicuek banget gitu kan. Kalau misalnya kita gak bahagia ya, sama-sama surprise gitu, tapi beda gitu tangkepannya gitu. Nah atau misalnya kita jadi lebih mau nih memahami pasangan kita gimana gitu. Jadi role kita sebagai pasangan juga jadi lebih baik karena kita ngerasakan ada yang harus dibuild bareng gitu. Terus sebagai ibu ya, sebagai orang tua tentu juga kita jadi lebih bahagia, jadinya interaksi sama anak juga lebih nyaman gitu ya. Bayangin kalau kita lagi capek, punya masalah terus sama pasangan, mungkin anak misalnya kayak anak umur 2 tahun 3 tahun kan lagi banyak argumentasi banget dan lagi sering tantrum ya. Kalau misalnya kita kondisi emosionalnya atau kesehatan mentalnya juga nyaman, kita akan kayak bisa mikir ya ini emang fase wajar yang harus dilalui. Tapi kalau kita misalnya nggak bahagia, kita jadi marah-marah terus kan. Jadinya kita interaksi sama anak juga jadi nggak bagus, anak juga nggak ngerasa kita tempat aman dan nyaman. Dan kalau kita mau anak kita pertumbuhannya dari otak, dari emosi, sosial semua bagus, salah satu pemeran utama itu adalah hubungan yang positif. Jadi bukan kita beliin mainan edukasi, bukan kita masukin ke sekolah paling mahal atau yang bagus gitu, tapi sebenarnya adalah positive relationship antara
orang tua dan anak itu bisa terjadi kalau overall kita nyaman, kita satisfied, kita puas sama hubungan kita dalam keluarga ini atau hidup kita in general. Jadi sisa belakangnya bisa terjadi apa aja Mbak Dini. Kalau misalnya secara pribadi kita nggak ngerasa itu cukup gitu. Oke, baik. Wah, ini lumayan tercerahkan ya. Setidaknya kalaupun ngerasa kayak ya udah deh, aku nggak apa-apa kok kayak gini terus. Tapi mesti dipikirin dampaknya terhadap tumbuh kembang anak kita juga gitu ya. Betul. Nah, kalau Anda tadi kan beberapa kali cerita juga Anda tidak mengalami kesepian itu, tapi sering juga dengar cerita orang-orang. Nah, kalau menurut Anda belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar Anda, sebenarnya solusi kalau mereka lagi ngerasa kesepian dalam pernikahan tuh biasanya ngapain sih merekanya? Ya selama ini sih mungkin aku cuma kasih masukan dikomunikasiin aja. Maksudnya ajak ngobrol berdua, suami dan istri ngobrol berdua. Dan selama ini sih mereka akhirnya mencoba untuk memberanikan diri bicara sama suaminya. Ini istri-istri ya yang cerita. Jadi mereka mencoba untuk berani bicara sama suaminya. Mungkin ada beberapa yang berhasil, mungkin ada beberapa yang tetap batu tuh suami gue misalnya gitu ya. Cuma tapi aku bilang ya kita kan perempuan itu kan memang terlahir lembut gitu kan. Jadi harus banyak sabarnya. Jadi kalau menurut aku sih memang kalau kitanya bisa menghadapi suami dengan sabar dan mencoba terus menjalankan komunikasi dengan baik, itu sebenarnya bisa aja sih. Karena memang bukan, kalau menurut aku sih sebenarnya perempuan sih nggak terlalu banyak gengsinya ya. Tapi kalau kita mau mencoba pasti bisa sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh selalu minta dimengerti, tapi sebenarnya suami juga minta dihargai sebagai suami gitu. Jadi kita sebagai istri sebenarnya bukan untuk meminta suami kita harus ngertiin, tapi kita juga harus menghargai suami kita. Mungkin memang suami kita juga capek, lagi kerja atau apa gitu. Dan itu sih selama ini selalu berhasil sih sama beberapa teman aku yang mencoba akhirnya berkomunikasi secara langsung sama suami. Ya aku cuma bilang gini, tapi ngomongnya baik-baik banget. Maksudnya jangan sampai tiba-tiba kita marah-marah sama suami, dengerin aku dong gini-gini. Enggak, tapi boleh nggak dengerin aku dulu gitu. Jadi mungkin kayak tadi Mbak Saskia juga bilang, memang harus menceritakan tentang nih aku posisinya gini nih, aku capek loh ngurusin anak, kamu kan kerja nih, aku di rumah begini. Misalnya ada yang mungkin tinggal sama mertuanya misalnya, terus di situ kan ada konflik biasanya kan, di situ juga ada, dan dia ngerasa kayak kesepian karena sosok suaminya nih nggak ada nih dari pagi sampai malam gitu, dan malam pun juga kadang-kadang begitu nyampe udah ngantuk, udah capek, anak udah tidur, istrinya juga capek, suaminya langsung tidur gitu kan. Jadi memang kuncinya sih sebenarnya kalau menurut aku ya, ini menurut aku emang komunikasi aja sih sebenarnya. Karena kalau kita bilang menikah kita mau bahagia, sebenarnya bahagia itu kan pilihan, kita juga belajar gitu kan. Kita memang mau pernikahan ini mau dibuat bahagia atau enggak gitu. Aku setuju dengan Anda bahwa pernikahan itu sebetulnya kita mau bahagia atau enggak. Dan termasuk misalnya kayak tadi Anda cerita ada temennya bilang, udah ngomong kok tapi suami gue tetap batu gitu. Mungkin fasenya adalah ekspektasi kita yang ketinggian, kita yang nggak pas love language-nya pasangan kita gitu mungkin ya. Oke, nah misalnya nih ya udah kejadian, udah kayak aduh udah ngerasa nih kok sendiri gitu berjuangnya. Kalau udah terlanjur kayak gitu, menurut Mbak Saski itu gimana sih? Gimana cara mengatasi perasaan kesepian yang udah terlanjur kita rasain di dalam pernikahan? Sebetulnya sih kalau misalnya kita ngerasa kayak gitu, terus kita ya misalnya mau coba bantuan ahli gitu ya, misalnya ajak pasangan dulu, syukur-syukur pasangannya langsung mau gitu. Kadang-kadang kan soalnya ada yang emang kita ngapain harus ke konselor pernikahan gitu, ya kan, takut gitu. Ya mungkin kalau belum berani berdua, coba sendiri gitu. Soalnya kadang-kadang juga ada case-case di mana mungkin sebetulnya respon suaminya udah cukup, tapi kita punya isu atau istrinya, tapi kita punya isu pribadi memang yang belum selesai
selesai sehingga kita selalu aja ngerasa kesepian padahal di sekeliling kita tuh udah ngebantu untuk nggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh bisa jadi faktornya tuh bukan karena pasangan kita dalam hal kesepian ini. Jadi kalau mau bisa misalnya belum berani bareng untuk konseling pernikahan, konseling untuk diri sendiri itu juga bisa dilakukan karena nanti mungkin akan dapat juga saran-saran yang kayak tadi Mbak Anda sama Mbak Dini bilang gitu ya. Mungkin ekspektasi kita ngelihat proses suami ya kan kita misalnya minta dia berubah dari sesuatu, kamu jangan cuek-cuek banget. Nah standar cueknya kan beda antara kita sama suami mungkin ya. Mungkin buat suami kalau malam anak udah tidur nonton tuh bukan deh, misalnya gini, mungkin buat suami butuh banget nih situasi di mana dia ada ruangan sendiri, nggak diganggu kita. Kita ngerasa baper, kenapa sih? Emang kita masalah? Padahal itu ya kebutuhan personal space gitu. Nah itu yang lagi-lagi jadi bisa dibantu oleh psikolognya gitu. Coba kalau ininya diganti, kamu adjustnya kemana? Jadi kalau misalnya kita mau susah ngajak pasangan duluan, kita bisa nih datang dulu minta bantuan, terus nanti oke lah kita bantu dengan cara apa. Jadi nanti memudahkan untuk kita ibaratnya strategi komunikasinya, terus apa yang kita lakukan, ekspektasi apa, dan mencari keberhasilan-keberhasilan kecil yang lebih make sense untuk kita bisa lihat. Jadi kita, mendingan ya 2 minggu lalu suami aku tuh nggak gini, sekarang ya adalah dikit dia nengok kalau aku lagi melotot gitu ya, gitu. Lumayan, tadinya nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi itu juga bisa dibantu. Soalnya kadang-kadang tuh kita tenggelam dengan pikiran dan kecemasan kita sendiri sehingga kita butuh orang lain untuk ngebantu. Kalau kamu stop dulu, nafas dulu, begitu tenang, yuk kita fokus ke teknis apa yang bisa kita bantu gitu. Oke, nah ini sebelum aku ke Anda lagi ya, mumpung Mbak Saski lagi cerita bahwa jangan-jangan kitanya yang punya isu gitu. Ini menurut aku sangat menarik juga dan cukup sensitif ya. Gimana sih Mbak Saski kita bisa identify whether this dalam relationship ini tuh sebenarnya bukan pasangan kita yang bermasalah, tapi kita. Atau misalnya ketika pasangan kita mau nyampaikan jangan-jangan kamu punya isu, ya aku nggak tahu mungkin generational trauma atau childnya belum selesai dan segala macam. How to identify bahwa masalahnya tuh di diri kita bukan di pasangan kita? Mungkin kita bisa lihat pola ya gitu. Misalnya kalau kita berhubungan dengan pasangan kita, kata-kata apa yang keluar dari pasangan kita yang sering banget itu bikin kita down misalnya. Atau ternyata bukan cuma ke pasangan kita lihat orang-orang lain kalau ngomong kayak gitu, kita juga kayak gitu nggak gitu. Misalnya mungkin bukan omongan, misalnya kayak suami atau pasangan kita gitu ya. Pada saat lagi kerja terus dia nggak langsung nengok ke kita pas kita saat ajak ngomong langsung nih, karena dia misalnya butuh kayak reply email dulu, padahal kan kalau udah selesai baru kita ajak ngomong terus kita baper gitu misalnya. Nah ini kalau terjadinya sering, ini salahnya di mana nih? Salah timing kita atau salah suami kita terlalu cuekin, atau kayak semua hal emang kita persepsikan sebagai dia nyuekin kita gitu. Jadi kita lihat pola sih sebenarnya seberapa sering itu kejadian. Terus juga kita tanya sama pasangan kita, misalnya pasangan kita biasanya aku nanya, misalnya kayak baru nih, aduh aku tuh ngerasa kamu lagi kurang care deh gitu ya, misalnya gitu lagi, kayaknya aku ngeliat kamu lagi sibuk sama yang lain. Nah terus dia biasanya nanya gitu, kurang care tuh definisinya gimana? Nah itu kan kita berdua harus ngobrol tuh. Kalau buat aku pingin misalnya hari Sabtu Minggu bukan cuma nonton tapi ngapain. Ternyata buat suami itu udah cukup gitu. Nah itu juga kita mesti lihat gitu. Kita misalnya kalau gitu suaminya nambahin, aku tapi udah berusaha nih, kamu udah pernah melakukan apa? Nah misalnya aku udah berusaha nambah jam kita, udah berusaha ngajak kamu pergi. Misalnya kita tanya suami itu selama ini dari sisi dia apa sih yang udah dia usahakan, tapi kita masih ngerasa suami tuh nggak berusaha apa-apa gitu. Nah ini bisa jadi juga problem ada di kitanya gitu. Jadi aku setuju sama Anda, ini tuh komunikasi, tapi komunikasi ini pelajaran seumur hidup. Dan kita mendengarkan misalnya suami bilang, aku udah berusaha A, B, C, D, E. Itu kalau kita lagi nggak secara emotionally fit ya, kita bisa ngerasa, itu tetap aja kayaknya kamu nggak berusaha gitu. Karena dosis ekspektasi kita beda gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bisa kita ketahui, kita lihat polanya, sama kita make sure si pasangan kita nih sebetulnya kalau kita lagi emotionally stabil gitu ya, dia tuh udah kok melakukan apa aja, dan kenapa ya kita ngerasa kosong terus gitu. Nah itu mungkin sesuatu kita bisa tahu itu isu kita gitu. Jadi kalau aku boleh simpulkan, mungkin kitanya juga harus mau berbesar hati untuk merefleksikan lagi ke diri kita sebenarnya masalahnya tuh ada di mana gitu ya, mungkin Mbak Saski ya. Oke, dan ini juga bukan cuma di istri ya, tapi suami istri tuh punya kemungkinan yang sama gitu. Nah sekarang aku mau ke Anda nih.
Aku seneng banget ketika Anda menjawab, aku nggak pernah merasa kesepian gitu. Padahal pernikahannya udah cukup panjang. Nah mungkin Anda punya boleh berbagi tips singkat supaya misalnya hubungan dengan pasangan tuh tetap mesra. Meski satu udah punya anak, menikah udah lama, tapi kok hubungannya tetap hangat gitu. Silakan Anda. Apa ya? Mungkin salah satunya yang pertama komunikasi. Apa-apa dibicarakan, apa-apa diomongin, buang gengsinya, turunin egonya, mungkin itu. Dan yang kedua juga visi misi kita harus satu tujuan. Kita membangun rumah tangga untuk apa tujuannya? Dan sebenarnya hal dari dua itu, hal yang selalu aku dan suami lakukan adalah doa kita harus sama. Itu yang paling pertama menurut aku, ini simple, sederhana tapi penting. Karena kalau aku berdoa pengen punya anak cewek dan suami berdoa punya anak cowok, Tuhan juga jadi bingung. Ini sebenarnya mau dikasih anak cewek apa cowok gitu kan? Ini maksudnya ini contoh ya. Jadi memang kita setiap hari ya, ini yang memang aku dan suami lakukan adalah kita doanya harus sama-sama dan doanya itu harus sama. Jadi jangan di dalam hati tapi diucapin gitu kalau aku dan suami. Jadi kita tahu suami kita tuh maunya begini dan istri kita maunya begini. Jadi istilahnya sepanjang hari tuh kita tahu istri kita mau apa, suami kita mau apa. Jadi kitanya dengar, kitanya tahu. Nah, dari situ baru kita bisa komunikasiin. Selama ini itu yang aku lakukan dan memang prosesnya nggak yang baik-baik aja ya, nggak pernah berantem atau langgeng-langgeng aja, romantis aja, tapi kita pernah mengalami 2 tahun sih, 2 tahun pernikahan yang kita belajar sama-sama. Pacarannya mungkin udah setahunan lebih gitu, tapi bukan berarti dia tahu sifat aku plek-ketiplek dan aku juga mengetahui sifatnya dia, karena begitu kita udah satu rumah, bangun tidur yang dilihat dia gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Itu kayak menurut aku sih waktu itu worth banget ya. Jadi kayak aneh gitu, kenapa tiba-tiba kita satu atap dengan orang yang ya memang kita cinta banget misalnya gitu, kita sayang banget, tapi setiap hari tuh aneh dan akhirnya jadi ketahuan sifatnya begini. Maksudnya kan ada sifat baiknya, pasti juga ada sifat jeleknya, dan kita harus menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing. Bahkan dari kekurangan dan kelebihan itu akhirnya menjadi saling melengkapi. Dan sebenarnya sih yang aku tangkap adalah menjadi suami istri itu memang harus menjadi teman juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar suami istri, ya suami harus menafkahi istrinya harus menghormati suaminya, bukan sekedar itu, tapi benar-benar teman hidup. Karena kita mau menikah sama dia, pengennya 1 kali seumur hidup, dan dia teman hidup kita dari kita pertama kali menikah sama dia sampai nanti tua gitu. Jadi memang harus dianggap ini teman hidup nih, bukan sahabat ya. Kalau sahabat itu kan ya kita bisa ketemu terus curhat apa segala macam, ngobrol bareng, hangout, bla bla bla. Tapi ini teman hidup yang emang hidup sama kita, bareng-bareng sama kita, which is anak kita aja. Mungkin hidupnya juga nggak bisa terus-terusan sama orang tuanya. Suatu saat dia menikah, dia akan keluar dari rumah gitu. Jadi harus dianggap benar-benar teman hidup gitu. Okay. Itu sih kalau dari aku, panjang ya, maaf ya. Lovely kok tapi. Kayak pasangan kita yang kita cinta banget gitu. Anda tuh nggak gengsi untuk bilang Anda cinta banget sama suami. Kadang kayak enggak kok, kamu harus cinta dari aku gitu. Itu thank you ya Anda tips-tipsnya. Mungkin nanti Mams Anda juga bisa praktekkan juga kalau memang misalnya belum dilakukan. Sekarang aku balik lagi ke Mbak Saski. Kalau dari kacamata seorang psikolog sekaligus seorang istri dan juga seorang ibu, mungkin singkat aja tipsnya dari Mbak Saski, yang tips mujarab gitu supaya tidak ada kata kesepian di dalam pernikahan. Aku sebenarnya suka tipsnya Mbak Anda, malah turunkan ego, turunkan gengsi gitu ya. Itu sih sebenarnya gitu ingredients utamanya gitu. Karena kalau buat aku ya teman hidup ini tuh adalah namanya teman hidup gitu ya. Kalau kita hidup sendiri itu mudah teman-teman gitu, karena semuanya suka-suka kita. Tapi kenapa kalau di
pemahaman spiritualku juga ini sebuah ibadah yang paling tinggi derajatnya gitu, karena memang ego kita tuh di manage seumur hidup karena ini gitu. Jadi kita harus kompromi. Jadi saran dari aku, pertama kenali diri kita baik-baik, apa yang kita butuhkan, introspeksi setiap hari, apa yang kita bisa lakukan buat meningkatkan sesuatu yang baik di diri kita dan juga dengan pasangan kita. Yang kedua, sering-sering kita komunikasi sama suami gitu, sering-sering kita latihan. Sebenarnya kalau tiap hari kita komunikasi, kita jadi hafal caranya beliau berdiskusi gitu. Yang terakhir, dinikmati naik turunnya gitu, karena nggak mungkin mulus terus gitu. Jangan di-expect kayak nggak ada sesuatu masalah, dinikmati, dibelajarin lagi. Jadi ya basically ini kayak manajemen ego seumur hidup sebetulnya menikah tuh gitu. Oke, belajar seumur hidup. Oke, baik. Ini seru banget nih Mbak Saski sama Anda. Pertanyaan juga udah banyak, tapi aku mau masuk ke arisan dulu ya. Karena juga Mam Sandet udah nunggu-nunggu banget. Tadi aku juga udah janji ngumumin pemenangnya. Nah, untuk pengundian arisan kumparan Mam, kita udah siapkan nama-nama yang akan diundi dan dimasukkan ke dalam Wheels of Name di sebelah aku. Nanti aku mau minta tolong ya ke Anda sama Mbak Saski untuk bilang putar supaya kita bisa dapat siapa sih yang menang. Oke, sekarang dari Anda dulu ya. Oke. Oke. Ya. Anda boleh kasih aba-abanya? Kayaknya Mbak Anda, nah baru balik lagi. Putar ya. Oke. Aku bilang putar atau stop nih? Oke. Boleh bilang putar Anda. Putar Anda. Putar. Iya. Nah, arisan tuh biasanya pemanis ya, bikin deg-degan seru. Siapakah salah yang beruntung? Yeay, ada Denti Agustin. Selamat. Kita ulang sekali lagi ya. Boleh bantu aku ya? Oke, putar. Putar. Duh, dapat apa ya? Power Squad. Tada, yeay, ada dari Gusti_Agustini 30. Namanya mirip-mirip. Ini hoki bulan Agustus apa gimana nih? Terima kasih Mbak Anda udah bantu. Aku akan putar ya. Bismillah. Mams Sandet, jangan kemana-mana. Siapa tahu namanya keluar di putaran ini. Siapakah dia? Yeay, ada Umi_Ramadan 38. Selamat untuk 3 orang pemenang yang berhasil, yang berhasil mendapatkan hadiah dari arisan kita malam ini. Oke, baik. Jangan lupa nanti tim kumparan akan hubungi ya. Jangan dikunci Instagramnya. Nanti tolong jangan dikunci Instagramnya, akan dikirimkan DM oleh tim kumparan. Oke, baik. Sekarang aku mau menanyakan membacakan pertanyaan. Yang pertama ada dari @syarifatul_jannah_. Pertanyaannya untuk siapa ya? Sebentar, aku bacakan dulu. Saat pernikahan terasa hambar, apakah keduanya ini perlu healing? Ini kayak untuk Mbak Saski ya. Lalu saat tahap apa sih mesti waspada agar pernikahan itu tidak terasa membosankan atau merasa kesepian yang berlarut? Silakan Mbak. Kalau healing kayaknya sih ini karena kata populer banget ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa dua-duanya hambar, mungkin first thing first sebelum ke step healingnya ya itu kita ngobrol dulu ya sama pasangan. Sebenarnya kebutuhannya apa sih, hambarnya tuh di mana? Jangan-jangan menurut definisi healing kita berdua juga apa gitu kan, bisa jadi juga karena macam-macam. Jadi first thing first komunikasikan dulu masing-masing tuh kebutuhannya apa, terus nanti dicari tahu secara teknis apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya lebih banyak nih keberduaannya. Apalagi kalau udah punya anak kan biasanya jadi kayak divisi masing-masing gitu ya. Satu ngurusin kerjaan, satu ngurusin anak, satu ngurusin apa. Nah jadi komunikasi dulu tuh sebenarnya hal yang penting untuk tahu kita what's next gitu. Terus tanda-tanda kapan nih kita harus mulai lebih alert sama masalah rumah tangga. Mungkin juga butuh konsultasi. Mungkin aku ulangin lagi tadi ya. Kalau itu tadi kita ngerasa kita tuh hidup tuh kayaknya secara emosional tuh sendiri gitu. Padahal pasangan kita ada di depan mata kita gitu. Terus kita sering kali berpikir mau pisah aja gitu ya, karena kayaknya nggak kuat. Terus sering kali
interaksi kita sama pasangan tuh banyak yang negatifnya gitu, instead of banyak yang positifnya. Jadi kayak entah secara fisik atau secara emosional. Nah kalau punya anak mungkin juga termasuk interaksi kita sama anak jadi negatif juga lebih banyak gitu. Dan kita nggak menikmati lagi nih kehidupan pernikahan kita gitu. Jadi kayak cari pelarian lain dari mulai kegiatan sampai apapun itu untuk nggak ada di peran pernikahan itu. Nah mungkin itu saat-saat dimana kita harus mulai mencari bantuan tambahan supaya pernikahannya bisa lebih di-manage dan kita juga bisa lebih bahagia ya, gitu sih Mbak Dini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Saski, jawabannya mudah-mudahan menjelaskan. Oke, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari @aliska_wulandari untuk Anda. Mbak Anda share dong kegiatan apa yang bisa dilakukan pasangan setiap harinya supaya masing-masing tidak merasa kesepian. Silakan Anda. Apa ya? Sebenarnya kalau mungkin dalam artian kesepiannya seperti apa dulu. Kalau misalnya kita harus menuntut suami kita yang kerjanya dari pagi sampai malam, terus menuntut dia pulang-pulang harus bikin dinner atau dinner bareng sama kita, atau misalnya ke mall sama kita, ya kita juga nggak bisa melakukan itu. Yang ada kasihan suaminya malah tambah capek. Tapi mungkin kalau misalnya Sabtu Minggu terus memang suami memang nggak ada kegiatan, mungkin kita bisa ajak hangout bareng, pergi nonton, atau sekedar cuma ngobrol atau makan bareng di rumah, atau kita masak terus suami makan bareng di rumah sama kita siang-siang. Itu juga menurut aku bikin kita bisa ngobrol bareng dan berkomunikasi secara baik sih gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu langsung liburan dulu atau nggak perlu langsung melakukan hal-hal apa-apa dulu gitu. Jadi dikomunikasiin aja. Ini orang ini suaminya. Ternyata juga. Halo Mas. Dia nggak tahu aku lagi live. Dan Lucu banget. Dan kalau aku nih ya, aku secara pribadi, aku nggak pernah menahan hobi suami. Jadi misalnya suamiku tuh punya hobi, dia kan seneng banget sama motor atau sama otomotif, dan aku mendukung apa yang dia lakukan gitu. Dan menurut aku dari hobi itu kita bisa ikutan apa sih yang disukain dari motor misalnya. Ya udah, akhirnya kalau dia touring, aku ikutan touring gitu. Jadi kayak kitanya akhirnya mencoba untuk ya udah kayak temen aja gitu. Misalnya temen gue sukanya naik motor nih, coba gue ikutan naik motor misalnya gitu. Jadi walaupun cuma ngebonceng ya, tapi kita kayak bisa melakukan hal-hal yang yang disukain sama suami gitu. Kadang-kadang suami juga akhirnya, istri aku tuh sukanya begini, akhirnya juga nanti lama-lama akan ngebalance gitu. Mungkin kalau kita ngerasa mungkin baru 1-2 tahun pernikahan, mungkin belum ngerasain balance-nya itu, tapi kalau udah lama biasanya sih bakal balance dengan sendirinya gitu. Ya, oke, baik. Menurut aku tipsnya kelihatan, menurut Anda kayak sederhana, tapi menurut aku ultimate ya, mendukung hobi suami. Dia merasa diberi ruang. Tadi juga Anda bilang berdoa bersama, itu juga penting. Oke, baik. Terima kasih Anda Mbak Saski untuk tips-tipsnya. Mudah-mudahan, ini sebenarnya pertanyaan banyak banget, tapi karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang juga ditanyakan sama Moms and Dad di rumah. Oke, aku mau kembali mengumumkan tadi pemenang arisan kita bulan ini. Yang mendapatkan 1 buah jam tangan adalah Denti Agustin. Selamat. Kemudian 1 unit power squat untuk Gusti Agustini 30. Selamat sekali lagi. Dan yang beruntung mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah adalah Umi_Ramadan 38. Jangan lupa Instagramnya jangan dikunci. Oke, baik Moms and Dad semua, tidak terasa nih kita udah ada di penghujung acara, udah 59 menit gitu. Seru banget. Ini semoga ibu dan ayah di rumah bisa ambil insight positifnya, bisa diaplikasikan, kita jadi tahu juga apa yang seharusnya mesti kita lakukan supaya nggak ada lagi kata kesepian dalam kamus rumah tangga ibu dan ayah semua. Karena ya pasangan kita adalah harapannya satu-satunya teman hidup yang akan kita harapkan bisa bersama-sama sampai akhir waktu nanti. Jadi harus selalu dekat dan hangat supaya bisa berbagi suka duka bersama. Terima kasih Anda Mbak Saskia buat cerita-ceritanya. Sama-sama.
Cerah hangat terus rumah ya. Amin. Udah lagi. Thank you. Sehat-sehat ya. Bye Anda. Thank Sehat-sehat you, semuanya. Bye Sehat Mbak Anda. semuanya. Bye Mbak Dini. Sehat semuanya. Oke, Moms and Dad semua, waktunya kita berpisah, tapi jangan sedih karena kelas cerdas masih akan hadir di bulan Oktober dan tentunya dengan tema yang akan relate banget sama ibu dan ayah semua. Aku Dini Hidayati, pamit undur diri, sampai jumpa. Bye!